warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sistem pernapasan. Perkenalkan, nama saya Mandaryanti. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan. Perkenalkan, nama saya Lina Aulia. Saya akan menjelaskan teknologi sistem pernapasan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah. Saya akan menjelaskan gangguan sistem pernapasan. Yang pertama adalah pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan yang berupa menurunnya kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau juga atmosfer bumi. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alamiah dan juga faktor non-alamiah. Untuk faktor alamiah itu seperti asap kebakaran hutan, debu gunung Merapi, dan juga debu meteoroid. Untuk faktor non-alamiah itu biasanya terjadi karena kegiatan manusia seperti asap pembakaran sampah, asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan juga uap-uap pabrik. Saat kita menghirup udara, partikel yang berukuran kurang dari 5 mikron akan tertahan pada saluran pernapasan bagian atas. Untuk partikel yang berukuran 3-5 mikron akan tertahan pada saluran pernapasan bagian tengah. Sedangkan partikel yang berukuran 1-3 mikron akan masuk ke dalam kantong udara paru-paru, kemudian menempel pada alveolus. Yang terakhir, partikel yang berukuran kurang dari 1 mikron akan ikut keluar bersamaan dengan kita menghembuskan napas. Pencemaran udara yang masuk ke dalam paru-paru akan diserap oleh sistem peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Akibat dari masuknya pencemaran udara ke dalam paru-paru adalah zat tersebut akan mengganggu pengikatan oksigen oleh hemoglobin, menghambat pembentukan hemoglobin, kerusakan fungsi hati dan ginjal, dan juga kerusakan fungsi saraf. Yang kedua ada gangguan sistem pernapasan. 1. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit infeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang penularannya terjadi melalui udara. 2. Faringitis adalah peradangan faring atau tenggorokan yang menyebabkan rasa sakit saat menelan. Adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria dengan gejala sakit tenggorokan, sulit bernapas dan menelan, mengeluarkan lendir dari mulut dan hidung, demam, serta pembengkakan kelenjar getah bening. 4. Pneumonia atau radang paru-paru adalah peradangan paru-paru yang mengakibatkan alveolus terisi cairan yang berlebihan. 5. Hiperkapnia adalah peningkatan kadar CO2 dalam cairan tubuh berlebihan sehingga mengakibatkan respirasi, konsentrasi yang berlebihan, dan asidosis, yaitu kadar asam dalam darah berlebihan. 6. Kanker paru-paru atau karsinoma pulmonar adalah abnormalitas sel-sel yang mengalami proliferasi atau pertumbuhan yang cepat dalam paru-paru. 7. Hipoksemia adalah penurunan konsentrasi oksigen di dalam darah arteri hingga di bawah batas normal. 8. Asfiksia merupakan kondisi kekurangan oksigen pada pernapasan yang menyebabkan kematian diakibatkan oleh kegagalan fungsi paru-paru. Asfiksia neonatorum adalah keadaan ketika bayi gagal bernapas secara spontan dan teratur sesaat ketika kelahiran. 9. Penyakit pulmonar obstruktif menahun atau PPOM adalah penyakit yang meliputi asma, bronkitis, emfisema, dan penyakit industrial seperti asbestosis, silikosis, dan black lung.
10. Dyspnea atau sesak napas adalah perasaan sulit bernapas ditandai dengan napas yang pendek karena suplai oksigen ke dalam jaringan tubuh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. 11. Apnea tidur adalah kesulitan bernapas pada saat tidur dikarenakan kegagalan pelepasan impuls saraf pada sistem pernapasan. 12. Influenza, parainfluenza atau sindrom batuk pilek, flu burung, dan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Semuanya merupakan gangguan sistem pernapasan yang diakibatkan oleh virus. Influenza oleh virus orthomyxovirus, parainfluenza oleh parainfluenza virus, flu burung oleh HPIV atau Highly Pathogenic Avian Influenza Virus strain H5N1, dan SARS oleh SARS coronavirus. Flu burung dan SARS dapat menyebabkan kematian. Adalah teknologi sistem pernapasan. 1. Tracheostomy adalah pembuatan lubang pada dinding arteriotrakea untuk mempertahankan jalan napas agar udara dapat masuk ke paru-paru melewati jalan napas bagian atas. Tracheostomy biasanya dilakukan pada penderita difteri akut. Pulmotor. Pulmotor adalah alat yang digunakan untuk melakukan pernapasan buatan. Biasanya dilakukan pada orang-orang yang mengalami gangguan pernapasan karena tenggelam dan shock karena sengatan listrik. Terapi oksigen. Terapi oksigen adalah pemberian oksigen dengan menggunakan peralatan emergensi. Oksigen dapat diberikan melalui kanula hidung atau masker wajah yang ketat. 4. Terapi oksigen hiperbarik. HBOT, hiperbarik oksigen terapi, adalah proses pemberian oksigen 100% kepada pasien di dalam ruangan hiperbaris yang bertekanan lebih tinggi dari udara atmosfer 1 atm 760. Terapi oksigen hiperbarik dilakukan untuk membantu proses penyembuhan luka maupun proses anti penuaan peremajaan jaringan tubuh. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang sistem pernapasan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.